Selamat bertemu kembali adik-adik sekalian. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari 3 tugas gereja, yakni yang pertama gereja yang melayani, yang kedua gereja yang bersaksi, dan yang ketiga gereja yang membangun persekutuan. Marilah kita mengikuti proses pembelajaran ini dari awal sampai akhir agar kita bisa mendalami ketiga tugas gereja yang akan kita bahas berikut ini. Baik adik-adik sekalian, yang pertama kita melihat gereja yang melayani. Kita melihat bagaimana itu tugas gereja yang melayani. Kita lihat pemikiran dasar dari materi tugas gereja yang melayani ini. Adik sekalian, gereja atau umat Allah itu dipanggil untuk melayani manusia. Melayani adalah kata yang sangat penting di dalam ajaran Yesus Kristus. Pada malam perjamuan terakhir, Yesus membasuh kaki para muridnya. Sikap ini mau menunjukkan kepada kita bahwa para pengikut Yesus Kristus atau gereja atau kita semua harus merendahkan diri dan rela menjadi pelayan bagi semua orang. Kita harus rela menjadi pelayan bagi sesama kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jikalau kita ingin menjadi yang terkemuka, maka kita harus menjadi pelayan. Yesus menegaskan bahwa anak manusia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Hal ini dapat kita baca dalam Injil Markus bab 10 ayat 45. Itulah sikap yang diharapkan oleh Yesus terhadap murid-muridnya, terhadap gereja, terhadap umat Allah, terhadap kita semua. Karena itu gereja bertanggung jawab untuk melayani semua manusia di dunia. Dasar pengabdian gereja adalah imannya akan Yesus Kristus. Barang siapa menyatakan diri murid Kristus, ia wajib hidup seperti Kristus. Kristus yang mengambil rupa seorang hamba tidak ada artinya jikalau kita murid-muridnya, jikalau kita gereja, jikalau kita umatnya tidak mengambil rupa sebagai seorang hamba, malah mengambil rupa seorang penguasa. Dengan demikian, melayani adalah sesuatu yang sangat penting di dalam perjalanan kita mengikuti Yesus Kristus, mengikuti Sang Juru Selamat. Dan melayani berarti mengikuti jejak Kristus. Kita baca dalam Injil Markus bab 10 ayat 43b sampai 44. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Itulah adik-adik dasarnya mengapa kita perlu untuk menjalankan tugas melayani ini di dalam gereja. Karena tugas melayani ini sudah diamanatkan oleh Yesus pada saat dia datang ke dunia. Yang berikut kita melihat semangat pelayanan dalam kitab suci. Kita baca dalam Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai 45.
Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan dan yang seorang di sebelah kiri." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut memerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Baik adik-adik sekalian, ketika kita sudah membaca teks tadi, kita melihat beberapa hal. Di situ kita bisa melihat bahwa Yesus itu menekankan semangat pengabdian dan semangat pelayanan kepada para muridnya, kepada kita semua, kepada umat Allah, kepada gerejanya. Para murid Yesus itu sangat berambisi untuk memiliki kedudukan dan kekuasaan. Dan Yesus sangat mengenal struktur masyarakat feodal pada zaman dia hidup, yakni adanya kelas-kelas dan tingkatan-tingkatan dalam masyarakat. Tetapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidaklah demikian di antara murid-murid. Mereka harus memiliki sikap melayani. Sekali lagi, mereka harus memiliki sikap melayani. Sikap yang mau melayani itu ditunjukkan Yesus dengan membasuh kaki para murid. Semangat pelayanan itu harus diteruskan juga oleh gereja sampai saat ini dan sampai selama-lamanya. Tugas kegembalaan atau kepemimpinan dalam gereja adalah tugas pelayanan. Ya, tugas pelayanan. Yesus bilang, "Aku datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani semua orang." Maka sebagai murid Kristus, kita harus mampu mengambil sikap untuk melayani semua orang. Bukan siap untuk dilayani, tapi siap untuk melayani. Saling melayani adalah prinsip dasar kehidupan gereja. Saling melayani adalah prinsip dasar kehidupan gereja. Itulah panggilan gereja menurut hidup Kristus. Ya. Melayani itu adalah panggilan hidup gereja. Pelayanan dalam perwujudan iman Kristiani adalah dengan mengikuti jejak Kristus. Jadi pelayanan yang diharapkan oleh Yesus Kristus dibuat oleh gereja adalah mengikuti apa yang dijalankan oleh
Yesus Kristus. Pelayanan dalam hal ini adalah yang pertama, kerjasama. Kita mesti mampu untuk bekerja sama dalam kehidupan kita setiap hari. Di sekolah, di rumah, di tengah masyarakat, atau di mana saja. Tolong menolong. Kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan, kita harus siap untuk menolong, membantunya. Kemudian saling menyadari. Bila ada teman, sahabat yang melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, kita perlu menyadari dia, mengingatkan dia. Kita juga harus menyadari diri kita sendiri sebagai pengikut Kristus, karena itu kita harus bisa menampilkan diri sebagai murid-murid Kristus. Kemudian menghayati bahwa kemerdekaan adalah kesempatan untuk melayani. Kita harus menghayati hal tersebut, bahwa kemerdekaan itulah kesempatan untuk melayani sesama. Hal ini bisa dicapai dengan kebersamaan dan persaudaraan. Dengan demikian adik-adik sekalian, dasar pelayanan kita di dalam gereja adalah semangat pelayanan Kristus sendiri. Jadi dasar pelayanan di dalam gereja adalah semangat pelayanan Kristus sendiri. Sekarang kita melihat ciri-ciri pelayanan dalam gereja. Ciri-ciri pelayanan dalam gereja itu ada 4. Yang pertama, bersikap sebagai pelayan. Yang kedua, kesetiaan kepada Kristus sebagai Tuhan dan Guru. Yang ketiga, orientasi pelayanan terutama kepada orang miskin. Yang keempat, kerendahan hati. Kita lihat yang pertama, bersikap sebagai pelayan. Yesus mengharapkan para murid untuk selalu bersikap sebagai yang paling rendah dari semua dan sebagai pelayan dari semua. Artinya bahwa Yesus mengharapkan agar para pengikutnya memiliki jiwa atau memiliki sikap sebagai pelayan dalam tugas melayani. Yang kedua, kesetiaan kepada Kristus sebagai Tuhan dan Guru. Ini adalah ciri religius dari ciri-ciri pelayanan di dalam gereja. Di mana di sini kita diharapkan untuk senantiasa menimba kekuatan kepada Yesus, karena Dia adalah teladan kita. Jadi setiap kali kita memulai pelayanan kita atau setiap kali kita mengakhiri pelayanan kita, kita senantiasa menimba kekuatan pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Guru kita. Kemudian yang ketiga, orientasi pelayanan gereja terutama ditujukan kepada kaum miskin. Jadi pelayanan kita itu mesti tertuju kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan pertolongan, betul-betul ditujukan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan, dan orang-orang yang senantiasa membutuhkan pertolongan dan bantuan adalah orang-orang miskin, orang-orang yang menderita. Karena itu kita mesti memusatkan perhatian pelayanan kita pada orang-orang miskin dan orang-orang menderita, agar mereka bisa keluar dari kemiskinannya dan keluar dari penderitaan. Dan yang keempat, kerendahan hati. Sebagai pelayan di dalam gereja, sikap yang harus ditonjolkan itu adalah rendah hati. Tidak boleh menunjukkan sikap membanggakan diri atau menyombongkan diri.
Seorang pelayan di dalam gereja mesti melihat dirinya sebagai hamba yang tidak berguna. Itulah adik-adik beberapa ciri pelayanan di dalam gereja. Yang berikut kita melihat bentuk-bentuk pelayanan di dalam gereja. Ya. Ada dua bentuk pelayanan dalam gereja. Yang pertama, pelayanan yang bersifat ke dalam. Yang kedua, pelayanan yang bersifat keluar. Pelayanan yang bersifat ke dalam atau sering disebut pelayanan internal, intinya adalah tugas gereja untuk membangun jemaat. Tugas gereja untuk membangun jemaat. Tugas ini sesungguhnya adalah tugas hierarki. Ya. Tetapi awam juga berpartisipasi di dalam tugas membangun jemaat ini. Awam bisa berpartisipasi dalam tugas ini dengan menjadi pengurus dewan paroki, pengurus wilayah, atau menjadi pengurus KPG, misalnya menjadi ketua KPG dan lain-lain. Kemudian pelayanan keluar. Pelayanan ini dilaksanakan oleh awam untuk melayani kepentingan banyak orang, kepentingan masyarakat umum. Ada berbagai bentuk pelayanan gereja Katolik untuk masyarakat umum di Indonesia. Misalnya yang pertama itu pelayanan dalam bidang kebudayaan dan pendidikan. Pelayanan dalam bidang kebudayaan dan dalam bidang pendidikan. Hal ini dilaksanakan oleh gereja dengan mendirikan sekolah-sekolah Katolik. Sedangkan dalam bidang kebudayaan, gereja berusaha melestarikan budaya-budaya asli yang bernilai. Dalam bidang pendidikan, gereja melayani selain dengan mendirikan sekolah-sekolah, juga membuka kursus-kursus keterampilan tertentu yang berguna bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, pelayanan dalam bidang kesejahteraan. Pelayanan dalam bidang kesejahteraan. Gereja melaksanakan tugas pelayanan dalam bidang kesejahteraan ini dengan mendirikan lembaga-lembaga sosial ekonomi. Contohnya itu adalah misalnya mendirikan koperasi. Kemudian dalam bidang kesehatan, gereja Katolik mendirikan rumah sakit Katolik yang bisa memperbaiki dan bisa meningkatkan kesejahteraan, bisa meningkatkan kesehatan masyarakat. Kemudian yang ketiga, pelayanan dalam bidang politik dan hukum. Di sini gereja hadir dengan senantiasa menyerukan HAM, hak asasi manusia. Gereja juga mengajak setiap anggota gereja untuk terlibat di dalam partai-partai politik atau organisasi-organisasi kemasyarakatan yang mengutamakan kepentingan-kepentingan masyarakat umum. Itulah adik-adik bentuk-bentuk pelayanan dalam gereja. Ada pelayanan yang bersifat ke dalam atau internal, ada pelayanan yang bersifat keluar atau eksternal. Baik adik-adik sekalian, sekarang kita melihat materi yang kedua, yakni tugas gereja yang menjadi saksi. Kita lihat dasar pemikiran. Adik sekalian, setiap orang yang percaya pada Yesus Kristus, maka panggilan untuk mereka adalah menjadi saksinya, menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Namun sering kita melihat bahwa ada banyak orang Katolik yang takut untuk menjadi saksi. Adik sekalian, mengapa orang takut bersaksi? Mengapa orang takut memberikan kesaksian?
Orang takut bersaksi di pengadilan misalnya, itu dikarenakan apabila kesaksian yang dia berikan itu tidak benar, atau dia berada di bawah intimidasi, atau dia ditekan, diancam, dan lain-lain. Berbicara menjadi pengikut Kristus, maka konsekuensinya harus berani menjadi saksi, harus berani bersaksi. Dalam Injil Matius bab 28 ayat 18, Yesus menegaskan bahwa Yesus telah menerima segala kuasa, baik di surga dan di bumi. Itu artinya bahwa Yesus itu berkuasa atas segala sesuatu. Yesus menguasai segala-galanya. Adik sekalian, di pengadilan seorang bersaksi bertugas untuk hanya memberikan kesaksian dengan jujur dan benar apa yang diketahuinya, tanpa harus membela diri, tanpa harus berdebat, tanpa harus berusaha meyakinkan orang lain. Ketidakpercayaan seseorang akan apa yang dikatakannya, apa yang disaksikannya, tidak mengubah kebenaran menjadi suatu kesalahan. Ada orang lain yang bertugas untuk membela, yang sering disebut dengan pengacara atau pembela. Bersaksi tentang Yesus artinya kita menceritakan apa yang kita alami tentang Yesus. Kita tahu bahwa Injil itu pertama-tama diwartakan dengan kesaksian, yakni diwartakan dengan kata-kata, tingkah laku, dan perbuatan. Gereja juga mewartakan Injil di dunia ini dengan kesaksian hidupnya yang setia kepada Yesus. Para murid dipanggil supaya mereka menjadi saksinya, mulai dari Yerusalem, kemudian berkembang ke seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Itulah dasarnya mengapa kita harus berani menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Baik adik sekalian, kita melihat arti kata saksi. Kata saksi sering diartikan sebagai orang yang melihat atau orang yang tahu sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Saksi selalu menunjuk pada personal atau pribadi, yakni pribadi yang mengetahui atau mengalami dan mampu memberikan keterangan yang benar tentang apa yang dilihatnya atau apa yang diketahui. Menjadi saksi Kristus berarti menyampaikan atau menunjukkan apa yang dialami oleh seseorang tentang Yesus Kristus kepada orang lain. Penyampaian atau penghayatan atau pengalaman itu dapat dilaksanakan melalui kata-kata, sikap, dan tindakannya. Itulah arti kata saksi. Saksi itu berarti orang yang melihat, orang yang mengetahui suatu peristiwa atau kejadian secara pasti, dan dia mampu memberikan keterangan kepada orang lain, dan keterangannya itu benar. Sekarang kita melihat teks kitab suci tentang menjadi martir. Pertama kita akan melihat kisah Santo Stefanus dalam Kisah Para Rasul bab 7 ayat 51 sampai bab 8 ayat 1. Hai orang-orang yang keras kepala, yang keras hati dan tuli, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapa dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu khianati dan bunuh.
Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, hati mereka sangat tertusuk. Mereka menyambutnya dengan kertak gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Tetapi berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga, mereka menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparnya dengan batu. Saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang pemuda yang bernama Saulus. Sementara mereka melemparnya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Sesudah berkata demikian, ia pun meninggal. Saulus juga setuju dengan pembunuhan atas Stefanus. Adik-adik sekalian, menjadi martir itu menuai banyak resiko. Ya. Menjadi saksi Kristus membawa banyak sekali resiko. Yesus telah berkata, kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Yesus sendiri telah menjadi martir dengan menderita wafat di salib demi kerajaan Allah. Dalam sejarah gereja, kita tahu bahwa banyak orang telah merelakan dirinya menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus berarti menyampaikan atau menunjukkan apa yang dialami dan diketahui oleh orang tersebut tentang Yesus Kristus kepada orang lain. Jadi menjadi saksi Kristus itu menyampaikan atau menunjukkan apa yang kita alami, apa yang kita ketahui tentang Yesus kepada orang lain. Dan kita menyampaikan hal-hal itu kepada orang lain tidak hanya dengan kata-kata, tetapi lebih dengan tindakan-tindakan nyata, dengan perbuatan-perbuatan, tingkah laku, dan sebagainya. Baik adik-adik sekalian, sekarang kita melihat martir dalam sejarah. Di sini kita akan lihat beberapa orang yang telah menjadi martir dalam sejarah Gereja Katolik. Yang pertama itu Santo Stefanus. Santo Stefanus itu dibunuh di luar tembok Yerusalem setelah berkhotbah tentang Yesus, sebagaimana yang kita lihat dari bacaan tadi. Kemudian yang kedua Santa Ursula, putri Inggris yang tewas dibunuh di Prancis, di hutan di Prancis, karena dia mempertahankan imannya akan Yesus dan mempertahankan keperawanannya. Kemudian yang ketiga Santo Petrus. Santo Petrus itu kepala para rasul. Santo Petrus mati dibunuh di kota Roma dengan cara disalibkan terbalik. Kalau Yesus disalibkan dengan kepala ke atas, Petrus meminta agar dia disalibkan dengan kepala ke bawah. Kemudian yang keempat, Uskup Oscar Romero. Dia berasal dari El Salvador, Amerika Selatan, dan dia tewas ditembak karena perjuangannya menentang tindakan represif para tentara terhadap rakyat-rakyat kecil. Kemudian yang kelima, Uskup Don Helder Camara. Salah satu kata-kata yang paling dikenang dari Uskup Don Helder Camara ini adalah, dia bilang begini, ketika aku memberi makan kepada orang miskin
mereka menyebut aku orang suci. Ketika aku bertanya, mengapa mereka miskin? Mereka menyebut aku komunis. Itu dia punya kata-kata yang paling dikenang sampai sekarang. Uskup Don Helder Camara ini adalah seorang penentang penindasan kediktatoran militer Brasil. Uskup ini sering menjadi sasaran tuduhan, kritik, dan bahkan diancam kematian. Yang berikut kita lihat dua jenis martir. Ada dua jenis martir di dalam gereja Katolik. Ada yang disebut martir putih, ada juga yang disebut dengan martir merah. Martir putih itu adalah orang-orang yang dengan tegas dan tegar memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus kepada orang lain. Dan mereka mengalami penderitaan tertentu, tetapi mereka tidak sampai mengorbankan nyawanya. Sedangkan martir merah itu adalah orang-orang yang dengan tegas dan tegar memberikan kesaksian tentang siapa itu Yesus Kristus kepada orang lain, dan mereka setia sampai nyawanya dihabiskan oleh orang lain. Ada banyak contoh tokoh-tokoh yang menjadi martir merah dan tokoh-tokoh yang menjadi martir putih di dalam gereja Katolik. Itulah adik-adik beberapa hal berkaitan dengan materi tugas gereja menjadi saksi atau martir. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama pada hari ini dapat berguna bagi adik sekalian dalam kehidupan adik sekalian di hari yang akan datang. Beranilah bersaksi tentang Yesus Kristus kapan dan dimanapun Anda berada, baik ataupun tidak baik waktu. Baik adik sekalian, sekarang kita melihat materi yang ketiga, yakni tugas gereja yang membangun persekutuan. Marilah kita mengikuti proses pembelajaran ini sampai akhir, sehingga kita dapat menemukan, dapat mengetahui apa yang dimaksudkan dengan tugas gereja yang membangun persekutuan ini. Baik adik-adik sekalian, sekarang kita melihat pemikiran dasar dari materi ini. Adik-adik sekalian, gereja itu bukan sekedar sebuah organisasi. Gereja itu adalah persekutuan anggota umat Allah yang bersekutu, yang bersatu di dalam nama Tuhan. Gereja berbeda dengan organisasi-organisasi biasa. Sebuah organisasi apabila ada anggotanya yang mogok bekerja, misalnya manajemen dari organisasi tersebut akan memphk-kan orang yang mogok tersebut dan mencari orang lain sebagai penggantinya. Sedangkan gereja, apabila ada anggota gereja yang meninggalkan gereja, maka yang dibuat oleh gereja adalah gereja berusaha untuk mencari, untuk menemukan dan membawa pulang orang yang berusaha meninggalkan gereja. Apabila ada anggota gereja yang meninggalkan gereja, maka yang dibuat oleh gereja adalah berusaha untuk mencari, berusaha untuk menemukan dan membawa pulang orang tersebut. Gereja akan berusaha memahami kesulitannya, kemudian gereja akan berusaha mencari apa kira-kira persoalan dari anggota gereja tersebut, kemudian gereja mendoakannya, dan gereja akan bersimpati dengan orang tersebut. Singkat kata bahwa dalam gereja ada semangat kebersamaan yang mendorong semua anggota gereja untuk berusaha membawa pulang anggota gereja yang berusaha meninggalkan gereja, karena gereja adalah satu keluarga Allah. Dalam kitab suci dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ini berarti bahwa
Kesatuan dan kebersamaan orang-orang percaya di dalam Kristus disebut persekutuan. Dan dalam Galatia bab 2 ayat 9 digambarkan bahwa Paulus dan Barnabas itu dengan berjabatan tangan sebagai tanda persekutuan diterima secara penuh dalam persekutuan yang dijadikan oleh iman bersama kepada Kristus. Tanda hubungan erat antara kedua belah pihak bahwa mereka bersekutu di dalam Kristus. Maka koinonia atau persekutuan mempunyai dasar dan tujuan yang berasal dari Yesus Kristus sendiri. Koinonia adalah persekutuan jemaat di dalam Kristus. Walaupun anggota-anggotanya banyak, tetapi membentuk satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Di dalam koinonia ini, anggota gereja tidak hanya sekedar bersekutu, tidak hanya sekedar bersatu, tetapi anggota gereja mengabarkan Injil Kerajaan Allah melalui perkataan, melalui kesaksian-kesaksian, maupun melalui perbuatan dan pelayanan di mana saja anggota gereja itu berada. Sekarang kita lihat membangun persekutuan dalam terang kitab suci. Kita melihat bagaimana kitab suci berbicara tentang persekutuan. Kita melihat dalam Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Baik adik sekalian, kalau kita melihat di dalam teks Kisah Para Rasul ini tadi, ada beberapa hal yang sungguh menggambarkan bagaimana kehidupan gereja perdana itu betul-betul membentuk sebuah persekutuan. Mereka adalah kumpulan orang yang percaya kepada Kristus dan mereka sehati dan sejiwa. Itu hal yang pertama. Mereka berkumpul dan sehati sejiwa. Kemudian kepunyaan mereka adalah milik bersama. Tidak ada orang yang mengklaim bahwa apa yang dia miliki adalah kepunyaan sendiri, tetapi apa yang dia miliki adalah kepunyaan bersama. Kemudian di dalam persekutuan itu mereka memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Artinya kehidupan religius di dalam persekutuan ini sungguh sangat nampak. Kemudian semua anggota persekutuan ini tidak ada yang merasa berkekurangan. Karena semua orang yang mempunyai sesuatu, tanah atau rumah, mereka jual, lalu hasilnya mereka bagi-bagi sesuai dengan keperluan mereka masing-masing. Itulah adik-adik beberapa hal yang sungguh menggambarkan persekutuan sejati di dalam teks Kisah Para Rasul ini. Baik adik-adik sekalian, kalau kita melihat bahwa persekutuan gereja perdana itu menjadi model persekutuan umat dewasa ini. Kalau kita lihat dalam teks tadi, Kisah Para Rasul, bab 4 ayat 30-37, di sana sangat jelas digambarkan tentang persekutuan umat atau komunitas basis. Apa yang digambarkan di sana sungguh menjadi sebuah model, semua cerminan bagi kita, bagi gereja zaman ini untuk membangun persekutuan atau komunitas basis. Dan komunitas basis
Yang dimaksudkan di sini bukan hanya untuk kelompok kecil saja, tetapi sesungguhnya model yang dibangun oleh gereja perdana ini sungguh menjadi sebuah gambaran, sebuah model yang menjadi acuan untuk cara hidup gereja dewasa ini, baik gereja partikular maupun gereja universal. Artinya bahwa cara hidup jemaat perdana itu tetap merupakan cita-cita yang harus terus-menerus diupayakan, terus-menerus diperjuangkan, dan diwujudkan oleh umat beriman sepanjang waktu, hari ini dan selama-lamanya. Sekarang kita melihat ciri-ciri utama cara hidup jemaat perdana. Ada 5 hal yang menonjol dalam kehidupan jemaat perdana. Yang pertama, persaudaraan dan persekutuan. Jadi mereka itu hidup bersama, hidup dalam satu persekutuan sebagai saudara. Kemudian yang kedua, mereka berkumpul, mereka bersatu sambil mendengarkan sabda Tuhan, memberikan pengajaran. Kemudian mereka berkumpul dan memberikan pelayanan terhadap sesama. Mereka sungguh menampilkan sikap hidup yang solider. Mereka bersolider dengan siapa saja. Kemudian dalam perkumpulan itu mereka merayakan iman, mereka berdoa, mereka memecahkan roti. Kemudian yang kelima, mereka memberi kesaksian iman melalui cara hidup mereka. Ya, jadi iman mereka akan Yesus Kristus mereka tampakkan, mereka tunjukkan dengan kesaksian hidup mereka. Karena itu maka mereka disukai oleh semua orang dan jumlah mereka dari hari ke hari semakin bertambah dan mereka sangat dihormati oleh banyak orang. Baik adik sekalian, sebagai kesimpulannya kita melihat beberapa hal berikut ini. Yang pertama, kiranya kita memahami bahwa cara hidup berkomunitas seperti yang ditunjukkan oleh para rasul gereja perdana itu muncul karena tuntutan situasi dan lingkungan yang mengharuskan mereka untuk menemukan cara baru sebagai orang-orang yang telah dibaptis yang percaya kepada Tuhan. Bisa dimengerti bahwa pada saat itu sekitar awal-awal abad pertama mereka masih merupakan kelompok kecil di tengah lingkungan atau di tengah kelompok yang lebih besar, bahkan mungkin kelompok yang lebih besar itu menjadi ancaman bagi mereka. Sebagai kelompok yang kecil dan komunitas yang baru, tentunya komunitas ini, gereja perdana ini, para rasul ini perlu menemukan identitas diri mereka sendiri. Sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang berbeda dari orang-orang lain. Maka mau tidak mau mereka bersekutu, mereka bersatu, mereka membentuk komunitas, mereka bersaudara agar bisa saling memperhatikan, bisa saling melayani, bisa saling membantu, dan harus memberikan kesaksian bahwa mereka adalah orang-orang yang baik agar mereka dapat diterima dan dihargai oleh orang-orang lain di sekitar mereka. Dan hal ini mereka lakukan demi iman mereka akan Tuhan Yesus. Yang kedua, apa yang mereka lakukan sebetulnya merupakan suatu proses pemahaman akan jati diri mereka sebagai orang beriman. Adik-adik sekalian, kiranya keadaan lingkungan yang menuntut mereka berusaha mengenal diri mereka sendiri. Sesungguhnya siapa mereka dan apa ciri khas mereka sebagai orang beriman.
maka mereka membentuk komunitas. Kemudian bagaimana mereka harus bertingkah laku, bagaimana mereka harus berada di tengah lingkungan masyarakat, dan apa yang mereka harus tunjukkan untuk meyakinkan orang bahwa mereka adalah sebuah komunitas yang percaya kepada Yesus Kristus. Tampak sekali dari cerita yang dipaparkan dalam Kisah Para Rasul itu bahwa mereka merupakan komunitas yang sangat hidup, sangat terbuka, sangat aktif dan dinamis. Dan yang paling menarik dari komunitas ini adalah cara hidup mereka, cara berada mereka yang sangat efektif dan berdampak positif bagi orang-orang lain, sehingga mereka disukai oleh banyak orang. Jumlah mereka semakin hari semakin bertambah dan mereka sangat dihargai oleh banyak orang. Kemudian yang terakhir, hal yang sangat penting bahwa iman akan Tuhan Yesus menjadi landasan atau soko guru atau tulang punggung dari segala upaya yang mereka lakukan untuk meneguhkan keberadaan mereka di tengah lingkungan, di tengah dunia, dan untuk mewartakan atau memberikan kesaksian tentang apa yang mereka percaya. Sedangkan hal-hal lain, hal sosial, ekonomis, solidaritas, kepedulian adalah buah dari iman mereka. Maka komunitas Jemaat Perdana itu adalah komunitas religius, komunitas iman, komunitas spiritual, komunitas yang digerakkan oleh Roh Kudus, komunitas orang-orang yang bertobat, bukan komunitas yang terbentuk tama-tama karena alasan sosial, alasan ekonomi, atau kekuasaan. Tatanan duniawi, urusan sosial ekonomi justru diresapi, dijiwai, digerakkan oleh karena iman mereka akan Tuhan dan bukan sebaliknya. Jadi landasan utama atau tulang punggung komunitas Jemaat Perdana itu adalah iman mereka akan Yesus Kristus. Sehingga komunitas mereka disebut komunitas religius, komunitas spiritual, komunitas iman, komunitas orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, komunitas orang-orang yang bertobat. Itulah adik-adik beberapa hal yang penting berkaitan dengan materi gereja yang membangun persekutuan atau koinonia. Terima kasih atas keikutsertaan adik semua dalam pembelajaran ini. Kiranya pembelajaran ini membawa manfaat yang baik, yang penting bagi kehidupan adik sekalian. Sampai jumpa di hari-hari yang akan datang pada pertemuan selanjutnya.